Iya. Anak beliau yang harusnya dimajukan. Oh gitu. Kebetulan anak saya. Nah, tuh kan gak kenal ibunya. Lewat di mana? Padahal udah 5 periode ya. Ngomongin enak ya? Rekor. Pertama, saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Bunda Kapolresta Kabupaten Cirebon, Ibu Hajah Sumarni SHMH. Mata'anallahu lituli hayati. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Diberikan kekuatan oleh Allah, amin. Diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Agar amanah jabatan yang Allah embankan kepada beliau bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya di Kabupaten Cirebon dan membawa masyarakat Kabupaten Cirebon tidak hanya taat hukum tetapi menuju masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Ada Pak Dewa, ada Pak Kasat Narkoba, Pak Kasat Lantas, para jajaran staf Polresta. Moga-moga setelah acara di pondok pesantren ini beliau pulang dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak panjang dan lebar. Selanjutnya kami mohon kepada Bunda Kapolresta untuk memberikan muhasabah, nasihat, arahan dan petunjuk kepada santri dan kepada kita semua. Semoga kita dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Karena mungkin tadi Pak Kiai juga menyampaikan jangan sampai kami terputus, kira-kira seperti itu. Kalau kita membuka tali silaturahmi ada dua yang pasti. Kali ini saya kasih sekalian. Alhamdulillah. Silakan dulu lagi nggak apa-apa. Ya tetap. Nah yang perempuan kira-kira sudah apa ya? Ayat kursi bareng-bareng. Mbak, kurang satu nanti ya. Ntar saya ambil lagi. Kurang. Kurang 50. Pakai Ini ada. Ada. Kenapa susah banget sih jadi lihat di kantor saya ya?
Nah, makasih ya. Doain Buka Polres biar sehat selalu. Berdiri ya, soalnya pegal kalau dulu. Ini kos jadinya kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para kiai, ajengan, pimpinan pondok pesantren di Ciwaringin, yang saya hormati Pak Teguh, anggota wakil ketua DPRD Kabupaten Cirebon, yang sebentar lagi kita doakan nanti jadi wakil kita di DPR RI. Orang anda udah satu. Yang saya hormati seluruh jajaran Polresta Cirebon, Kapolsek Ciwaringin, Bu juga ya, dari sini Bu mana tadi ya? Bilang ya? Ya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah ya alamin, pagi hari ini saya bisa silaturahmi tatap muka yang sebenarnya sudah lama sekali saya ingin kesini, tapi baru hari ini bisa terrealisasi. Nah, Allah menakdirkan kita ketemunya di hari Jumat hari ini. Ya, maafkan saya yang sudah sekian lama kok baru hari ini kesini. Tapi bukan berarti di Ciwaringin banyak pesantren soalnya. Jadi yang didatangi, yang belum didatangi mungkin sayanya juga lupa, yang lain juga belum ngingatin. Jadinya ya begitu ceritanya. Keliling-keliling se-Kabupaten Cirebon ini rasanya masih banyak yang belum saya datangi Pak Kiai. Jadi rasanya tugas saya memang belum maksimal dijalankan, tapi saya selalu minta doa para kiai, para tokoh agama untuk selalu mengingatkan kami, mendoakan kami juga agar selalu amanah dalam bekerja, agar selalu membantu masyarakat, menjadi orang-orang yang bermanfaat dan jangan sampai melakukan hal-hal yang salah. Anak-anakku sekalian, tadi Pak Teguh sudah menyampaikan, ada nggak yang mau jadi polisi? Padahal saya pengen dengar anak-anak, ada nggak yang pengen jadi wakil rakyat? Nah, enggak. Kenapa nggak ada yang pengen jadi wakil rakyat? Karena saya ingin jadi rakyatnya, katanya. Nggak mau jadi wakil, mau jadi bosnya. Baik anak-anakku sekalian, kami Kepolisian Republik Indonesia yang di Cirebon, Polresta Cirebon, keliling tidak hanya ke pondok pesantren, tapi kami juga ke sekolah-sekolah umum, SMK, SMA, SMP, pondok pesantren, MTS, kita datang. Untuk apa? Untuk memastikan anak-anak generasi muda Indonesia mampu dan lancar dalam proses meraih cita-citanya. Coba ibu mau tanya, di sini ada nggak yang nggak punya cita-cita? Semua punya cita-cita nggak? Punya. Ada yang nggak punya cita-cita? Kalau kita punya cita-cita, bermimpilah sampai ke langit. Karena di langit ada apa? Ada bintang. Di langit ada apa? Nah, jangan takut-takut mimpinya, mimpi yang jauh, yang tinggi sampai ke langit. Karena kalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang, ya. Jadi jangan pernah berpikir, saya mah apa tuh? Saya mah nggak bisa pasti. Udah kalau ngomong begitu ya pasti nggak bisa. Tapi kamu dalam hati kamu tanamkan, apapun kondisi kamu saat ini, tanamkan doa, berdoa sama Yang Maha Kuasa. Ya Allah, saya ingin jadi presiden. Ya Allah, saya ingin jadi gubernur. Ya Allah, saya ingin jadi menteri. Ya Allah, saya ingin jadi polisi. Ya Allah, saya ingin jadi tentara. Ya Allah, saya ingin jadi wakil rakyat. Saya ingin jadi tokoh agama, jadi tanamkan dalam sanubari kamu masing-masing dan bayangkan kamu akan menjadi yang kamu harapkan tersebut. Amin ya Allah. Ini percaya. Pernah baca buku Kuantum Ikhlas. Kalau kamu yakin Allah akan mengabulkan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan, pasti terkabul. Tapi ingat syaratnya, kamu harus berbuat baik, kamu harus berbuat yang
yang benar, jangan melakukan hal-hal yang salah, jangan nakal, jangan melanggar aturan, sekolah yang benar, belajar yang rajin, berlatih yang keras, supaya jalan harapan kamu itu. Mau jadi presiden tapi nggak mau belajar, mau jadi dewan wakil rakyat tapi bandel, ya nggak akan terwujud. Nah, apalagi kuncinya kamu minta restu, minta doa dari orang tua kamu. Bu, orang tua saya sudah meninggal. Gak apa-apa meninggal. Bayangkan, ibu bapak doakan saya jadi orang sukses, pasti terwujud. Percaya sama ibu Kapolres, ya. Apapun yang ada di hati kamu, cita-cita kamu, tanamkan dalam sanubari kamu. Allah akan menuntun kamu menuju ke sana. Ada yang punya cita-cita jelek nggak di sini? Padahal saya punya, kita datang kemana ya waktu itu nanya anak-anak, apa ya cita-cita yang nggak benar itu? Saya bilang jangan pernah bicara dari mulutmu hal-hal yang nggak benar, ya. Jangan pernah bicara yang kotor, yang jorok, yang kasar, yang negatif. Karena kalau kamu bicara itu, ya itulah yang akan terjadi pada diri kamu. Ya, bicara yang baik-baik. Nah, tadi Ibu Kapolres sudah menugaskan beberapa kasat, kanit untuk memberikan materi kesadaran hukum tentang lalu lintas, tentang penyalahgunaan narkoba, tentang antisipasi kekerasan. Ada yang bisa mereview nggak ke depan? Siapa yang berani ke depan? Coba Ibu Kapolres tunjuk yang paling belakang dekat pintu, suruh ke depan. Itu ya di belakang, ya sini ke depan. Yang mana, Bu? Itu yang dekat pintu. Yang dekat pintu. Ya, sini ke depan. Ya. Mana yang cowok? Ada yang berani ke depan? Ayo, jangan takut-takut, ayo. Nggak digigit. Di sini orang Babakan semua atau ada yang dari luar Cirebon? Mana yang dari luar Cirebon? Ada yang dari Papua? Ada yang dari Majalengka? Mana Majalengka? Oh, ini Majalengka. Nah, siapa yang berani tampil ke depan? Dua orang. Ada lagi yang berani tampil ke depan. Sini satu lagi. Siapa lagi? Cewek, ayo. Yang belum maju tadi ya, tadi belum dapat. Yang belum maju, ayo sini. Jangan malu-malu. Maaf ya, jadi di punggungnya. Coba, siapa namanya? Kenalkan masing-masing kelas berapa, terus asal dari mana, cita-citanya apa? Johana, namanya Johana, asalnya dari AWM, kelasnya 11. Oke. Cita-citanya apa? Cita-citanya mau jadi jaksa. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Namanya Pedro Naimah, kelas 10 dari Indramayu. Siapa namanya? Naimah. Naimah. Cita-citanya jadi novelis. Jadi apa? Novelis. Oh, novelis. Aku suka baca novel. Bener, udah bisa nulis. Bener, novelisnya tapi nggak boleh yang ini ya, yang berbau pornografi ya. Oke, makasih. Ini, coba siapa namanya? Kelas berapa? Dari mana? Cita-citanya apa? Saya Ahmad Mustafa Amin, asal dari Cirebon. Cita-cita saya ingin menjadi ilmu ahli nahu. Ya. Nggak kedengeran apa? Ahli nahu. Apa tuh? Oh, ya. Aku yang ini ya, yang super ya. Ya, hebat. Tepuk tangan dulu buat. Yang kenceng ya, ngomongnya ya. Perkenalkan, nama saya Haidar Alfian Rifai, asal dari Cimaringin. Cita-cita saya ingin menjadi tokoh masyarakat. Masya Allah. Profesinya apa dong? Ya kan tokoh masyarakat, profesinya apa? Kiai. Kiai, tokoh agama dong. Oh. Coba 3 hal yang kamu dengar tadi dari yang ngasih materi
dari apa yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu implementasikan dalam hidup kamu? Yang pertama peraturan-peraturan lalu lintas, dan yang kedua Apa peraturannya tentang apa? peraturannya tentang pelanggaran dan aturannya. Iya, maksudnya kamu harus apa? Harus tertib, Tertib, apa lagi? terus melaksanakan tata tertibnya. Seperti apa? Contohnya? Seperti memakai apa helm Di mana pakainya? di jalan. Kapan makanya kapan? Ketika berkendara. Berkendara apa? Kendaraan beruang dua. Nah, ya jelas dong. Kalau naik mobil kamu pakai helm kan nanti diketahui. Ya, kalau naik motor harus pakai helm. Apalagi? Tidak ugal-ugalan Tidak ugal-ugalan. Oke, apalagi? dan tidak mengantuk saat. Tidak mengantuk. Iya. Ya, mengantuk mah dari sana. Gimana kalau ini? Kalau ngantuk, jangan berkendara gitu ya. Apalagi yang di luar lalu lintas. Dari narkoba apa tadi pesannya? Dari narkoba kita mengetahui jenis-jenisnya dan efek sampingnya. Apa yang tadi dikasih tahu jenisnya? Jenisnya ada sabu, obat-obatan terlarang juga, Apa obat-obatannya? Contohnya? Eksimer. Jangan pernah ya, jangan pernah coba-coba ya. Oke, apalagi? ada panadol, Panadol. Panadol obat apa? tramadol, Bukan Panadol ya, Panadol obat sakit kepala. Nanti mana itu yang nyata Panadol? Terus apa lagi? Dari Ibu Yanti tadi apa yang bisa diambil? kekerasan pada anak Kekerasan pada anak, dan seksual, kekerasan seksual apa? Kamu boleh melakukan? tidak boleh, Tidak boleh. Pernah lihat yang melakukan? jarang. Ada di sini. Di mana? Lupa, Bukan di sini. bukan. Enggak, di sini aman. Aman benar. Oh, ini mencurigakan kayaknya. Jawabannya mencurigakan. Oke, ini. Ayo, apa yang bisa kamu ambil, tangkap dari pembicara yang ada di sini? 3 aja. Jangan memakai narkoba. Ya benar, jangan pakai narkoba. Tepuk tangan, benar sih kamu. Apa lagi? Apa lagi, A? Selalu berkendara tertib. Selalu tertib berkendara. Oke, apa lagi? Jangan melakukan bullying. Jangan bullying. Pernah di sini kamu ngejek temannya? Ini pelakunya? Hah? Pernah menghina temannya? Pernah? Siapa? Apa? Bentuknya seperti apa? Coba. Sepertinya apa? Ejekannya seperti apa? Coba ibu nonton. Pakai mic-nya. Apa? Iya, gendut, pendek, hitam. Nggak boleh ya, karena udah dikasih arahan oleh ibu polisi, pak polisi, nggak boleh lagi menghina temannya karena ada pasal sanksi pidana yang mengaturnya. Kalau ada yang nggak terima dihina bisa lapor polisi dan bisa dikenakan sanksi penjara. Oke? Nggak boleh lagi ngatain temannya, hei jelek, hei hitam, hei kecil, hei gendut, hei cacingan. Nah, nggak boleh ya? Ya? Nyapa temannya dengan bahasa yang positif yang tadi Ibu Kapolres sampaikan. Jelas? Oke. Perempuan,
Apa yang tadi kamu dengar? Izin menjawab. Yang belum disebut si cowok ya? Kekerasan Ya, coba kekerasan seksual seperti apa? seksual itu diantaranya adalah memegang area dada, lalu area punggung belakang. Bokong. Ya, bohong. Ya, nggak boleh. Ya. Terus bersetubuh dengan sesama jenis atau lawan jenis itu juga nggak boleh. Terus Apalagi area sensitif. area sensitif ya di kemaluan. Ini kemaluan ya. Apalagi? Terus Udah. Ada yang di sini sering disentuh-sentuh bagian sensitifnya? Nggak boleh ya. Kalau ada yang nyentuh-nyentuh laporkan ke polisi ya. Nggak boleh. Coba apa yang tadi kamu dengar? harus lebih mematuhi peraturan lalu lintas Oke. dan tadi menghindari narkoba dan Tadi Bu Kapolres ngomong apa? Sama Pak Teguh ngomong apa? Masa nggak dengar? Kan Bu Kapolres sudah ngomong tadi. Pak Teguh ngomong apa tadi? Hah? Ayo. Apa? Kalau kamu mau jadi apa tadi cita-citanya? Novelis. Ingin mengejar cita-cita sebagai novelis, apa yang bisa kamu lakukan? Hah? Masa bisa? Hah? ya bikin cerita. Bikin cerita, oke. Apa lagi? Supaya terwujud kamu jadi novelis terkenal di dunia. Ya yang paling ceritanya dikembangkan paling minimal WMP. Apa siapa novelis yang kamu kagumi? Terelia. Hah? Terelia. Di sini sering baca novel? Sering. Nah katanya di sini baca kitab kuning, kok jadi suka baca novel sih? Ya. Tergantung. Ada kita, ada novel, bakal lagi istirahat novel. Oke. Kita Ya udah. Ada yang lain? Ini dapat ini jalan dengan saya nanti dikasih sarung sebentar ya kami diambil. Oke. Nah, tunggu dulu, jangan pergi dulu. Mana ininya? Nah ini. Ini dapat sarung supaya rajin sholat ya. Rajin sholat supaya bisa meraih cita-citanya. Nih. Dapat mukena dari saya supaya rajin sholat, jangan sering baca novel. Boleh jadi novelis ya. Terima kasih ya, silakan duduk ya. Semoga nggak ada ya. Dari Sumatera, Subang, mana Subang? Mana sih? Mana nggak berani ya, orang Subang nggak berani. Jakarta ada, Jakarta sini Jakarta. Coba. Ya, ayo Bu. Nah. Ayo, supaya Indonesia bisa maju, bisa sejahtera, bisa sejajar dengan negara-negara adidaya. Coba. Perkenalkan dulu namamu siapa, cita-citanya apa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Cita-cita saya psikolog. Psikolog. Oke. Siapa? Ini perempuan nggak boleh. Kenapa kalau mau jadi psikolog kamu protes? Ayo. Apa? Untuk memajukan bangsa ini kita harus belajar dengan giat. Apa? Belajar yang giat. Belajar yang Oke. giat. Apalagi? Mencari inovasi yang baru. Mencari Inovasi. inovasi. Tepuk tangan dulu dong.
yang bisa kamu kira-kira ingin kamu buat? Ada nggak di angan-angan kamu? Saya pengen buat inovasi apa? Membuat Ayo cepat. Masalah di sini apa? Ada masalah di sini apa? Yang kamu lihat masalah di masyarakat ada apa? pembulian. Pembulian. Ada pembulian banyak di sini masalahnya. Jarang lihat. Masalah di masyarakat Babakan sering ngebully orang. Enggak, Pak Kiai ini enggak pernah tuh saya dengar. Masalah di masyarakat ini apa yang kamu lihat? Enggak ada. Enggak punya masalah. Serius? Hah? Yang kamu mau buat inovasi apa tadi? Membuat buku yang bermanfaat. Membuat apa? Membuat buku. Membuat buku yang bermanfaat. Oke. Coba kamu sebutkan masalah Indonesia apa? Banyaknya koruptor sama itu Ada masalah. Banyaknya koruptor. koruptor apa lagi? Jangan dicontekin, kamu udah ditanya nggak bisa kamu sok-sok apa? Banyaknya anak muda yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Iya. Lalu untuk di masyarakat itu banyaknya terjadi tawuran antara pelajar dan Masih ada tawuran. Oke. Gimana ngatasinya? Tadi yang disebut ngatasi koruptor. Banyaknya korupsi, gimana cara ngatasinya? Demo. Hah? Diganti jadi apa? Banyaknya tawuran, gimana cara ngatasinya? Kamu sebagai pelajar, sebagai santri, gimana cara ngatasi supaya orang nggak tawuran? Jangan suka wedding sekolah sebelah. Jangan sekolah. Malah solusinya jangan sekolah kata itu coba. Apa solusinya? Jangan ngejek sekolah sebelah. Jangan mengejek sekolah lain. Tepuk tangan dong. Apa lagi? Tadi ada korupsi, ada banyak anak-anak yang apa? Yang pergaulannya bebas. Supaya pergaulannya nggak bebas kemana? Mondok ya, tepuk tangan. Mondok. Ini tadi udah dikasih pertanyaan belum ya? Coba mana? Kamu sebagai perempuan, gimana caranya perempuan bisa jadi orang-orang hebat? Menurut kamu? Kalau saya jadi perempuan itu kan udah harus mempunyai impian dan wawasan luas dalam mengatur strategi. Misalnya kalau kitanya lagi mondok, nah di situ kan biasanya ada pelajaran pondok, nah kita harus ditekuni gitu. Oke, apalagi? Dan kita kan agar menjadi orang sukses itu tidak hanya berdoa saja, dengan cara dengan seiring berusahanya juga. Kalau misalnya kita cuma berdoanya saja kan itu cuma-cuma gitu kalau nggak ada kerjanya. Harus ada ikhtiar ya. Oke. Coba menurut kamu apa sih yang menjadikan kita bangga menjadi orang Indonesia? Kamu bangga nggak jadi orang Indonesia? Bangga. Ya, apa yang membuat kamu bangga jadi orang Indonesia? Ya, orang Indonesia tuh apa ya, kayak bertekad kuat, Punya tekad yang kuat, apalagi? semangat yang tinggi. Semangatnya tinggi, apalagi? Yang membedakan kamu dengan bangsa lain apa? Sehingga kamu bangga jadi bangsa Indonesia. Toleransinya tinggi. Toleransinya tinggi. Tepuk tangan dong buat temennya. Apalagi? Apalagi? Apa yang membuat kamu bangga jadi orang Indonesia? Atau kamu bangga ngeklaim jadi saya mah dari Arab? Nah, coba apa yang membuat kamu bangga selain toleransi yang bagus tadi? Di Indonesia banyak apa? Budaya. Banyak budaya. Tepuk tangan dulu dong, coba. Budaya apa aja yang kamu tahu? Di Jawa Barat ada budaya apa?
Kamu dari mana? Dari Subang. Dari Subang. Di Subang ada apa? Khasnya orang Subang? Nanas. Ya nanas makanan. Budayanya apa? Kalau sunatan itu biasanya ada apa? Depok. Wah, bener di Subang apa bener nggak? Di Subang sering ada apa tuh? Pertunjukan apa? Kuda. Iya. Masuk kuda? Yang diangkat gitu apa tuh? Iya, Pernah lihat? Iya kan? Ada nggak di Babakan? Nggak ada. Nggak ada. Di Subang ada sisingaan. Sisingaan. Coba di Babakan nggak ada kan? Coba di Cirebon ada apa? Udah. Masa nggak tahu? Apa khasnya Cirebon? Udah. Batik. Ada apa? Hah? Tari topeng. Tepuk tangan dong. Coba di Amerika ada nggak tari topeng? Nggak ada. Di Korea ada nggak tari topeng? Nggak ada. Masih banyak lagi tarian yang lain ya. Ya dikasih hadiah deh sama ibu. Lihat belajar yang baik ya. Nih. Ketiga ya. Ini dapat sarung biar jadi orang soleh ya. Belajar yang baik supaya bisa meraih mimpinya jadi orang-orang hebat. Ini tumbler buat isi minuman supaya jangan pakai botol plastik. Oke? Ya, makasih ya. Silakan duduk. Ya, anak-anakku sekalian, tolong. Indonesia ini kaya. Kita sudah merdeka. Ingat, ada nggak negara yang belum merdeka hari ini? Ada. Di mana? Sedih nggak melihat mereka? Sedih nggak kamu melihat mereka? Pengen seperti mereka? Supaya nggak jadi seperti mereka, kamu harus isi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif. Jangan lagi pernah pengen berantem. Jangan lagi pengen tawuran. Orang Palestina aja pengen damai, kenapa di negara kita masih pengen tawuran? Ada yang sini pengen tawuran? Sering? Ada yang sering ikut-ikut tawuran? Hah? Jangan ya. Ingat, kalau kamu melihat atau ada isu tawuran, kamu ingat, bayangkan andaikan kamu berada di negara Palestina, mau makan susah, mau minum susah. Di sini bersyukur, bisa enak makan, enak tertawa, bisa belajar, bisa mengejar cita-cita. Isi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang nih, belajar yang baik ya. Coba lihat anak-anak Palestina sekecil ini, pengen makan nggak bisa. Benar? Hari ini udah makan? Udah. Belum makan? Belum. Ya, tadi masalah di Indonesia masalah korupsi. Oh ini udah diusir ya, udah diusir apa? Masalah korupsi. Jadi tolong ketika kamu nanti jadi pejabat, tanamkan dalam diri kamu, saya tidak akan korupsi atau ikut-ikutan korupsi. Karena kamu basicnya udah bagus di pondok pesantren, sudah tahu apa yang boleh dan apa yang dilarang, ya, yang dosa dan tidak dosa. Nah sama yang perempuan, Ibu Kapolres juga ingin sampaikan ya, perempuan harus mandiri ya, jangan tergantung sama laki-laki. Oh, tepuk tangan dulu. Ya, jangan tergantung sama laki-laki, kamu harus mandiri, harus berdaya. Dan ingat, Ibu Kapolres sampaikan, jangan murahan. Ngerti? Jangan mau melakukan hubungan intim, hubungan seksual sebelum menikah. Karena kalau kamu melakukannya, kamu nggak berharga. Percaya deh, nggak berharga. Jangan pernah melakukan hubungan intim sebelum menikah. Dan kalau mau menikah, kalau boleh, perempuan harus mandiri dulu. Karena kita nggak tahu lelaki setia apa enggak sama kita sampai akhir. Benar nggak? Tapi kalau kamu udah mandiri, laki-lakinya banyak tingkah, tinggal di buang ke laut aja. Ya. Maaf ya Pak Beni, salah yang saya ngomong. Enggak, ini supaya mereka mandiri ya, tapi harus tetap berbakti sama suami ya. Dan ingat sekali lagi, jangan murahan.
Jangan murah. Karena banyak anak-anak perempuan ya di media sosial tuker-tukeran foto, gambar, video yang nggak senonoh. Tukeran foto yang dia nggak pakai kerudung, nggak pakai baju atas, telanjang, ngasih ke pacarnya. Sama pacarnya nanti malahan di posting di media sosial. Yang malu siapa? Cewek. Perempuan, ya. Seperti apapun kamu cintanya dengan orang lain, jangan pernah mengorbankan harga diri kamu, ya. Harus mahal, oke? Supaya mahal gimana? Nih, kalau dibeli NS cendol ya jangan mau dipegang pipinya. Saya kamu cantik sekali, ya. Jangan ya. Jangan mudah dirayu, digombalin, digoda. Harus punya kependirian yang kokoh. Ya, saya lihat nih, udah saya lihat nih ya. Nanti Bu Kapolres dari sini jangan sampai 1 bulan ke depan ada laporan. Ibu, ini anak saya korban pelecehan seksual. Tapi kalau misalnya benar terjadi, ya laporkan. Laporkan supaya apa? Supaya pelakunya kapok. Tidak ada korban lain yang lebih besar. Pelecehan itu bukan hanya kepada perempuan. Sekarang banyak juga yang terjadi pada laki-laki. Ya, disentuh bagian sensitifnya, alat kelaminnya, dadanya, bokongnya, macam-macam. Ya, hati-hati, astagfirullahaladzim. Jangan sampai terjadi di sini. Ya, Ibu Kapolres berharap kamu menjadi orang-orang sukses. Amin. Menjadi orang-orang hebat. Semoga Presiden Republik Indonesia berasal dari Babakan. Suarengin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti anak-anak santri perempuan bersama di Kapolres. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa mukhtina wa maulana Muhammad wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulullah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizki halalan thayyiban mubarakatan bi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bunda Kapolresta untuk bisa memberikan